Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Ade Nur Hasanah dari SMKS Al Muawana dan saya Resti Rismiati dari TK Siti Fatimah. Dan saya Nelly Mulyani dari Sekolah Dasar Negeri Cirangkong 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya Bu Nelly hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Iya Ibu ya, terima kasih. Hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Tapi sebelum melaksanakan coaching, saya membuat percakapan tentang observasi dulu dengan Ibu ya. Boleh ya Bu? Boleh Bu, mangga. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching nanti, saya akan lebih dulu menjelaskan mengenai rubrik penilaiannya ya Bu. Iya Bu. Dimana nanti saya akan membersamai Ibu bersama coaching tentunya ya, melakukan coaching. Dimana nanti itu saya akan mengenali jalannya coaching, apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur beritahu dulu, kemudian apakah coach Ibu sendiri sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, dan juga bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang diberikan. Iya Bu. Tentunya ya proses coaching itu tidak terlepas dari proses coaching yang kita ketahui ya Bu. Apa saja itu? Kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama ya Bu, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Ya, yang pertama kesadaran penuh ya Bu ya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Itu nanti yang lebih spesifiknya itu ke pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif, juga memberikan kesadaran penuh Bu. Dari ketiga-tiganya ya? Ketiga-tiganya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching nanti seperti apa? Ya, mungkin lebih ke indikatornya itu bagaimana nanti saya memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga nanti coachnya itu bisa menggali sendiri gitu. Jadi segala permasalahannya itu nanti solusinya bisa diselesaikan, bisa menggali sendiri Bu, tanpa saya harus memberikan solusi gitu Bu. Iya. Baik Ibu, untuk percakapan terobservasi saya rasa sudah cukup. Nanti saya akan membantu bersama Ibu untuk mengamati jalannya coaching. Terima kasih Bu Nelly. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Iya. Ngomong-ngomong, ada yang mau Ibu sampaikan nih? Ya Ibu, ada Apa, beberapa Bu? hal yang ingin saya sampaikan akhir-akhir ini. Saya bingung Bu dengan kondisi pembelajaran yang saya rasakan akhir-akhir ini, di mana memang lingkungan belajarnya itu kurang kondusif Bu. Kondusif kenapa? Gimana Bu? Jadi murid terlihat lebih apa ya, seperti bukan bosan, apa ya, tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya, sehingga kurang memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Gitu ya Bu. Jadi terkait pembelajaran ya Bu ya, di kelas itu di TK ya Bu ya? Iya. Jadi dari hasil nanti pembicaraan kita, yang ingin Ibu dapatkan nanti apa Bu? Jadi saya ingin bahwa menciptakan lingkungan belajar yang aman tentunya ya, sehingga anak bisa belajar secara efektif seperti itu. Iya. Jadi Ibu menginginkan lingkungan belajar yang aman ya Bu ya. Nah, dari permasalahan tersebut nanti misalkan pembelajaran yang aman itu seperti apa Bu? Pembelajaran yang aman mungkin begini Bu, menurut saya ini Bu ya, idealnya itu seperti apa? Jadi lingkungan belajar yang betul-betul murid bisa memahami pembelajaran, kondisinya tidak murid lebih aktif gitu ya, kemudian lebih
lebih dapat mengikuti pembelajaran lah Bu. Jadi karena memang selain itu juga ya, malu kalau ada di anak TK itu ya luar biasa kalau di kelas ya ada yang buat kegaduhan seperti itu. Jadi saya menginginkan bahwa lingkungan belajar di kelas saya itu betul-betul mereka memiliki kesadaran diri untuk belajar, untuk dapat belajar secara efektif. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu kan menginginkan pembelajaran yang efektif lah ya Bu di Iya. kelas. Nah, kira-kira rencana Ibu nih agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif gitu ya, belajarnya bisa aman gitu, lingkungannya gimana itu Bu? Mungkin saya akan menerapkan budaya positif gitu ya. Budaya positifnya itu bisa Ibu jelaskan lagi coba Bu. Jadi begini Bu, mungkin saya akan menerapkan anak supaya dapat meningkatkan budaya positif di kelas, di mana saya akan melakukan keyakinan kelas dulu mungkin Bu ya. Kemudian nanti saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi juga bagi murid-murid yang memang melakukan suatu kesalahan yang memiliki permasalahan di dalam pembelajaran. Ya, jadi rencana Ibu akan salah satunya merencanakan tentang keyakinan kelas ya, Bu. Nah, di dalam perencanaan ini nih Bu ya, kira-kira ada nggak sih rekan kerja atau yang bisa diajak nih Bu agar rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ya, bisa berhasil? Tentu ya Bu, saya tentunya pasti akan bekerja sama dengan rekan sejawat. Saya akan melihat bagaimana sih rekan saya yang di kelasnya itu ternyata lingkungannya sangat luar biasa sekali. Anak-anaknya dapat belajar dengan baik, merespon sangat aktif, juga tidak membuat suatu kesalahan ya, tidak membuat murid melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan misalkan seperti itu. Nanti saya akan mencoba berkomunikasi untuk mencari solusi ya, bagaimana sih caranya agar pembelajaran itu dapat efektif gitu. Ya, jadi Ibu akan berkomunikasi ya Bu dengan rekan kerja. Nah, untuk komitmen ke depannya Bu agar rencana Ibu bisa berjalan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan Ibu. Komitmennya mungkin saya bukan hanya dengan rekan ya, saya berkolaborasi juga dengan murid saya sendiri tentunya, dengan membuat suatu kesepakatan kelas untuk selalu mengingatkan gitu ya, agar bahwa dari sebelumnya kita bawa kegiatan belajar itu harus seperti apa baiknya gitu ya. Kemudian saya akan terus menambah ilmu dan wawasan saya tentang bagaimana meningkatkan pembelajaran yang aman tentunya ya, juga bisa pembelajaran yang juga dapat menyenangkan tentunya, sehingga murid dapat belajar secara efektif. Ya, baik Bu. Ternyata dari permasalahan Ibu ini ya mengenai ingin nih belajar yang efektif gitu, yang aman di kelas ya. Baik Bu, bagus sekali ya Bu rencana yang akan Ibu laksanakan. Nah, kira-kira mulai kapan nih Ibu mulai mau merealisasikan rencana yang telah Ibu rencanakan hari ini? Oke, mungkin saya akan merealisasikannya nanti ya, soalnya sekarang berhubung mau libur, jadi saya nanti mungkin semester 2 saya akan membuat suatu keyakinan kelas di mana agar murid dapat belajar secara efektif. Ya, baik Bu. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu mengenai perkembangan rencana yang akan Ibu laksanakan ya Bu. Baik Bu, mungkin coaching hari ini dicukupkan sekian ya Bu. Terima kasih. Dari coaching ini apa yang Ibu dapatkan? Dari coaching ini betul-betul saya mendapatkan suatu solusi ya, dimana saya yang tadinya bingung banget gimana membuat suatu lingkungan belajar yang aman itu agar murid dapat belajar secara efektif itu harus seperti apa. Jadi setelah Ibu coaching, saya sudah memiliki gambaran sendiri. Tercerahkan ya Bu? Iya, sangat tercerahkan Alhamdulillah, sendiri. ya. Mudah-mudahan
bisa lancar ya Bu, nanti pelaksanaannya juga betul-betul bisa diterapkan lah istilahnya. Ya, baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Dewi. Siang Mbak Dek. Bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Mbak Dek. Udah Mbak Dek. Untuk kali ini ya Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah tadi saya mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan terhadap coach. Ya. Sudah siap Bu? Ya. Iya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait coaching yang telah dilakukan tadi. Yang pertama terkait indikator ketercapaian ya Bu, pengembangan yang diinginkan tadi ketika saya bertanya waktu pra-observasi. Apakah sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, sudah indikatornya tadi saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, bisa menggali sehingga coachnya sendiri bisa menemukan solusinya gitu Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Tadi saya mengamati jalannya coaching. Milih itu sosok coach yang hebat menurut saya ya Bu. Tadi sudah sangat terlihat ya bagaimana alur kita itu berjalan sesuai urutan. Kemudian prinsip coaching yang 3 juga sudah Ibu terapkan ya dalam proses coaching tadi. Luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih. Iya. Kemudian tadi juga saya lihat coachingnya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan ya. Itu berarti kalau kalau coach sudah menemukan permasalahan titik temu dari permasalahan itu, berarti coach itu sudah dikatakan berhasil ya Bu. Kemudian ya Bu, pertanyaan terakhir ini, kompetensi apalagi sih yang ingin dikembangkan Ibu setelah tadi melakukan coaching, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi? Yang ingin dikembangkan tentunya saya ingin lebih bisa lagi menggali ya Bu, pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga coachingnya bisa lebih lagi ya Bu ya, bisa lebih lagi menemukan solusinya gitu. Jadi yang ingin dikembangkan mungkin lebih ke pertanyaan berbobot, sehingga dengan pertanyaan berbobot bisa menggali terus, bisa si coachingnya bisa lebih leluasa lagi dan menyampaikan lebih nyaman lagi gitu. Memang ya Bu, pertanyaan berbobot itu masih susah Ya, dilakukan. betul. Itu perlu latihan dan diasah ya. lagi ya. Untuk percakapan pasca observasi kali ini saya rasa sudah cukup ya Bu, karena Ibu sudah menurut saya sudah menjadi coach yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.